lebih berbahaya itu adalah yang oplosan, Pak Lurah ya. Jadi yang lebih oplosan itu kadang-kadang bisa menyebabkan hilangnya nyawa orang dengan oplosan dengan campuran yang bermacam-macam. Akan mendapatkan resikonya juga ketika berada Yes. di lingkungannya ada orang-orang yang mengkonsumsi dan tidak dapat mengkontrol. Halo Sobat Datak Desa, kembali lagi bersama saya Wahyu Nugroho, Lurah Kalurahan Sambirjo. Pagi ini kita kedatangan tamu spesial, Bapak Kapolsek Kapanewon Prambanan, Bapak Kompol Suranto, SHMH. Pagi ini kita akan diskusi banyak tentang Instruksi Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2024 tentang optimalisasi pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol. Topik yang sangat hangat pada akhir-akhir ini karena dampak dari minuman beralkohol cukup luas, baik itu untuk remaja, kemudian bahkan sampai dengan orang tua. Oke, sebelum kita diskusi yang serius-serius, kita kenalan dulu sama Kompol Suranto. Pagi, Pak Kapolsek. Selamat pagi Pak Lurah. Apa kabar? Alhamdulillah sehat Pak Lurah. Gimana Pak Lurah? Siap. Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mungkin kenalan dulu, Pak Kapolsek. Sebelum sampai Prambanan ini sudah melalang buana kemana aja, Pak? Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk sahabat Detak Desa. Saya Komisaris Polisi Suranto SHMH selaku Kapolsek Prambanan Sleman. Saya dinas di Polsek Prambanan Sleman kurang lebih sudah 1 tahun 10 bulan demikian Pak Lurah. Kemudian sebelum dinas di Polsek Prambanan, saya dinas di Polda Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai Kanit Premanisme di Ditkrim Polda Daerah Istimewa Yogyakarta. Demikian Pak Lurah. Ya. Ternyata dari premanisme ya Pak ya. Betul Pak Lurah. Luar biasa dan datang ke Kapanewon Prambanan bersama-sama kita melakukan evaluasi terkait penyalahgunaan minuman beralkohol Ya. atau mungkin kalau minum-minumnya nggak di tempat yang tepat begitu Pak ya, Ya. sehingga bisa merugikan orang lain. Ya. Mungkin bisa berbagi sedikit Pak Kapolsek tentang kita meminum minuman beralkohol itu aturannya seperti apa sih Pak? Ya. Kita ketahui bersama Pak Lurah saat ini di daerah istimewa Yogyakarta minuman keras sangat-sangat menjadi atensi publik ya, di mana akibat dari minum-minuman keras ini itu banyak tindak pidana yang muncul yang diakibatkan dari miras. Karena setelah orang mengonsumsi minum-minuman keras ataupun beralkohol itu akan berakibat yang kurang bagus bagi terutama remaja ya, karena banyak kejahatan jalanan, banyak tindak pidana yang diakibatkan dari miras. Dan kami akibat mengonsumsi miras, kami dari kepolisian justru yang paling dirugikan karena setiap orang setelah mengonsumsi minuman keras akan melakukan hal-hal yang negatif dan itu bertentangan dengan kami. Jadi kami harus menekan ataupun menindak bagi pelaku yang mengonsumsi minuman keras. Ya. Nah, minum minuman keras itu kan sebenarnya akan tidak merugikan kalau diminum di tempat yang aman. Ya. Aman dalam artian di sini tidak berakibat bahwa peminum ini akan bahasanya resek gitu ya, Pak Kapolsek ya. Nah, gimana sih pengendalian, pengawasan dan juga controlling dari kepolisian terkait para konsumen atau orang-orang yang mengkonsumsi minuman beralkohol ini, Pak Kapolsek? Ya, baik Pak Lurah. Pertanyaan yang sangat bagus ini. Jadi kami di kepolisian ada upaya untuk
menekan para remaja ataupun orang yang mengonsumsi minuman keras. Yang pertama yaitu preemptif. Preemptif adalah diemban oleh fungsi dari intelijen. Jadi kami dari intelijen memetakan daerah-daerah mana yang sering digunakan untuk minum-minuman ataupun untuk mabuk-mabukan baik orang maupun yang dilakukan oleh remaja, ya anak-anak kecil maupun orang tua. Jadi ada fungsi preemptif. Kemudian selain preemptif, kami juga program yang selanjutnya ada program preventif. Jadi preventif ini diemban oleh fungsi Bimas dan fungsi Samapta. Setelah dari Intel memetakan daerah-daerah mana yang sering terjadi remaja yang minum minuman keras, jadi kemudian disampaikanlah kepada fungsi preventif. Dalam hal ini dari Babin Kamtimas, dari Bimas, dari Sabara, ataupun dari unit patroli. Nah, dari unit Babin Kamtimas saya contohkan Pak Lurah untuk mencegah itu selalu menghimbau kepada remaja, kepada masyarakat yang sering melakukan minuman keras itu selalu dihimbau oleh Babin Kamtimas. Nah, selain dari Babin Kamtimas, dari fungsi Bimas, ya dari fungsi Bimas selalu memberikan penyuluhan-penyuluhan kepada sekolahan-sekolahan, kemudian kepada masyarakat. Dan selain dari Babin Kamtimas dan fungsi Bimas, yaitu dari fungsi patroli atau Samapta. Nah, fungsi patroli dan Samapta akan selalu berpatroli di tempat-tempat yang sering terjadinya minuman keras. Nah, selain preemptif dan preventif, langkah terakhir Pak Lurah yaitu represif. Represif ini diemban dari fungsi reserse terkait penegakan hukum terhadap para pelaku yang minum minuman keras. Demikian Pak Lurah. Kemudian untuk tempat-tempat minum minuman keras yang sering ini dilakukan itu ya bermacam-macam Pak Lurah. Jadi yang sering mengganggu itu di pinggir-pinggir jalan, ya, yang tidak pada tempatnya, kadang di dekat-dekat tempat ibadah ataupun tempat sekolah itu menjadi atensi kami. Demikian Pak Lurah. Ya, Sobat Detak Desa. Jadi sudah clear ya bahwa ketika kalau para pekonsumsi minuman keras ini harus menempatkan diri, jangan di tempat keramaian, jangan di pinggir jalan, apalagi di tempat-tempat atau sebelahan dengan tempat ibadah. Ya. Ini harus menjadi notice bahwa ketika kita minum itu kan kita nggak sadar ya. Jangan sampai ketidaksadaran kita bisa merugikan orang lain. Betul, Nah, betul. mungkin satu lagi, Ya. Pak Kapolsek. Cenderung ke belakang-belakang ini peredaran minuman keras ini mudah sekali untuk didapatkan. Iya. Iya. Bahkan mulai ada kayak COD, Iya. bahkan ada beberapa toko yang dengan Iya. mudahnya untuk memajang minuman keras. Iya. Apa yang sudah dilakukan? Atau mungkin tindakan-tindakan apa yang bisa kita lakukan? Kita kan bareng-bareng nih menjaga biar generasi muda kita aman. Supaya minuman-minuman keras ini tidak dikonsumsi sama anak-anak di bawah 21 tahun. Kan kasihan Pak, organ-organ mereka juga belum ini. Ya, upaya yang kami lakukan terhadap para penjual miras, yang pertama yang terutama tidak memiliki izin Pak Lurah, jadi kami selalu memetakan mana-mana saja yang toko ataupun warung yang menyediakan minuman keras yang tanpa dilengkapi dengan izin. Ya, jadi upaya kami untuk penegakan hukum selalu kami lakukan razia terhadap para penjual minuman keras. Jadi kita lakukan razia, kemudian setelah kita memang mendapati bahwa yang bersangkutan menjual minuman keras, Pak Lurah, jadi kami lakukan penegakan hukum. Ya, dalam hal ini kita sidangkan sampai ke pengadilan, yaitu kategori tindak pidana ringan. Ya. Nanti akan kita lakukan penegakan hukum, kita sidangkan di pengadilan, kemudian bisa bermacam-macam Pak Lurah untuk nanti vonisnya bisa denda dan bahkan untuk minuman keras yang semacam ciu Pak Lurah ya. Oplosan ya, oplosan. Yang oplosan
yang kategori oplosan ini kan melanggar undang-undang kesehatan. Ya, itu juga bisa kita jerat dengan tindak pidana terkait bukan lagi perda, namun dengan tindak pidana terkait karena itu sudah melanggar dari undang-undang kesehatan. Itu yang sebenarnya yang lebih berbahaya itu adalah yang oplosan, Pak Lurah. Ya, jadi yang lebih oplosan itu kadang-kadang bisa menyebabkan hilangnya nyawa orang dengan oplosan dengan campuran yang bermacam-macam. Itu lebih berbahaya yang minuman keras yang oplosan. Jadi gitu, Pak Lurah. Jadi untuk terkait yang penjual miras selalu kita penegakan hukum. Demikian, Pak Lurah. Jadi saya tertarik tadi Pak Kapolsek tentang penjual minuman oplosan ya. Jadi ketika sangat mudah dicari, kemudian bahan-bahannya juga nggak depkes ya. Secara aturan juga sangat membahayakan bagi organ tubuh. Yang pertama, ada nggak sih Pak resiko hukum bagi orang? Yang pertama dia menjual oplosan. Yang kedua dia jualan tapi nggak punya izin. Ada nggak Pak resiko hukumnya? Yang kedua, ketika si konsumen ini dia membeli minuman, kemudian dia mengkonsumsi di tempat yang tidak seharusnya, di pinggir jalan atau di keramaian, sehingga apakah yang akan beresiko itu akibatnya maksud saya dia melakukan kesalahan atau dengan minum dia juga sudah ada resiko hukum? Baik Pak Lurah, jadi kedua-duanya ya, baik yang penjual atau yang mengkonsumsi minuman keras itu berisiko hukum ya. Terutama sekali yang menjual apabila tidak memiliki izin, jelas itu sudah melanggar peraturan daerah. Untuk penegakan hukumnya ya kita lakukan sidang tipiring ya, nanti kita sampaikan ke pihak pengadilan ya. Itu resiko bagi yang menjual. Kemudian juga yang menjual apabila memang tadi yang oplosan, Pak Lurah ya, itu yang berbahaya, itu kita jerat dengan undang-undang kesehatan. Nah, itu sudah melakukan tindak pidana, bukan lagi perda, Pak Lurah, kalau yang oplosan. Kemudian yang pemakai yang meminum minuman keras, Pak Lurah, apakah bisa dijerat atau tidak, itu termasuk juga bisa, Pak Lurah. Apabila dia sudah minum minuman keras, kemudian sampai mabuk-mabuk mengganggu kepentingan umum ataupun mengganggu ketertiban umum, itu sudah bisa kita lakukan penegakan hukum. Itu juga nanti bisa lari ke tipiring, bisa juga lari ke tindak pidana umum. Begitu, Pak Lurah. Siap, Pak Kapolsek, sudah sangat jelas bahwa kita mau minum, kita mau jualan, itu dua-duanya ada resiko hukumnya. Nah, lanjut nih Pak Kapolsek, ketika dengan mudahnya tadi anak-anak remaja itu mendapatkan akses, itu kan sangat berhubungan dengan kenakalan remaja ya. Nah, ada nggak sih program dari kepolisian daerah istimewa Yogyakarta tentang itu untuk antisipasi kenakalan remaja? Ya, baik Pak Lurah, ini sangat bagus sekali ini pertanyaannya terkait efek dari miras, terutama yang kenakalan remaja ini sangat-sangat berpengaruh Pak Lurah. Jadi Yogyakarta ini adalah kota pelajar, kota budaya. Ya, namun demikian akhir-akhir ini ada kejahatan terkait kenakalan remaja. Ya, untuk kenakalan remaja ya, untuk mengatasinya sebenarnya ini bukan hanya menjadi tanggung jawab kami dari kepolisian, Pak Lurah. Jadi terkait kejahatan jalanan ini menjadi tanggung jawab kita semua. Jadi stakeholder harus bersama-sama untuk mencegah terjadinya tindak pidana, baik dari Kapolsek, kemudian dan Ramil, kemudian dari Pak Lurah, ya. Jadi semua stakeholder harus bertanggung jawab terkait kejahatan jalanan. Kemudian kalau dari kami tadi ditanyakan program apa untuk mencegah terjadinya tindak pidana, untuk program yang saat ini dicanangkan oleh Bapak Kapolda Daerah Istimewa Yogyakarta, yaitu terkait program Ibu Memanggil. Program Ibu Memanggil ini sangat efektif sekali, Pak Lurah. Jadi bagaimana peran seorang ibu, ya, peran seorang ibu untuk
apa, biar anaknya itu tidak menjadi korban tindak pidana kejahatan jalanan ataupun menjadi pelaku. Jadi program ini mohon dilaksanakan semua stakeholder. Jadi apabila memang anak-anak ibu harus mengontrol di rumah apabila anak-anak sudah jam 21, kemudian jam 22, jam 23 belum ada di kamar ataupun belum ada di rumah, mohon dicek. Jadi mohon dicek oleh ibu-ibu anak tersebut sudah ada di kamar atau belum. Nah, kalau memang antara jam 21 sampai jam 23 belum ada di kamar, mohon dihubungi ya, mohon dihubungi yang bersangkutan apakah di telepon ataupun di WA Pak Lurah agar segera pulang ya, agar segera pulang. Jangan sampai menjadi korban tindak pidana kejahatan jalanan maupun menjadi pelaku kejahatan jalanan. Nah, apabila memang yang bersangkutan Pak Lurah setelah dihubungi orang tua, dihubungi ibunya, tidak segera pulang, ya, tidak merespon, mohon ibu-ibu segera ya menyampaikan kepada polisi RW ataupun kepada Babin Kaptimas ya agar meminta bantuan kepada polisi RW ataupun Babin Kamtibmas untuk menghubungi, ya, menghubungi ataupun mencarikan. Jadi begitu Pak Lurah. Jadi kejahatan jalanan ini mari sama-sama ya kita upayakan untuk kita cegah begitu Pak Lurah. Ya, terima kasih Pak Kapolsek, ini sangat mengedukasi sekali bahwa bersama kami ya, terutama bagi sobat detak desa, baik yang ada di Kelurahan Sambirjo atau di daerah istimewa Yogyakarta, bahwa miras itu sangat berbahaya, bukan hanya bagi peminum, tapi bagi orang yang tidak minum, karena akan mendapatkan resikonya juga ketika berada di lingkungannya ada orang-orang yang mengkonsumsi dan tidak dapat mengkontrol. Yang kedua, terkait ibu memanggil, luar biasa program Pak Kapolda ini, bahwa Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta peduli bahkan sampai di tingkat rumah tangga. Oke, last but not least nih Pak Kapolsek, apa pesan bagi para keluarga, bagi tokoh masyarakat di masing-masing wilayah terkait minuman beralkohol dan juga terkait program Ibu Memanggil? Ya. Sekali lagi saya berharap terkait pemberantasan minuman keras, kemudian kejahatan jalanan, sekali lagi ini bukan hanya menjadi tanggung jawab kepolisian. Jadi saya berharap stakeholder sama-sama mari kita untuk mencegah ya terkait peredaran minuman keras dan kejahatan jalanan. Silakan stakeholder apabila memang mengetahui di toko-toko mana ataupun di warung-warung mana yang menyediakan minuman keras, minuman beralkohol, agar menyampaikan secara berjenjang ya, baik disampaikan pada Babin Kamtimas ke polisi RW maupun langsung kami ke Polsek gitu. Nah, begitu juga dengan kejahatan jalanan. Jadi kejahatan jalanan dan minuman keras mari sama-sama. Jadi bukan hanya menjadi tugas kepolisian, jadi mari kita sama-sama stakeholder untuk mencegah terjadinya dua masalah tadi ya, terkait miras dan kejahatan jalanan. Demikian. Mungkin satu pesan buat sobat detak desa di Kapanewon Prambanan. Terkait curanmor, Pak Kapolsek. Pesan dong buat warga kami. Untuk curanmor ya, ini akhir-akhir ini memang juga meningkat ya. Saya berharap untuk curanmor lebih berhati-hati, terutama dalam memarkirkan sepeda motor. Kadang banyak masyarakat yang lalai mencabut kunci ya, kunci kontak itu kadang-kadang lupa dicabut dan langsung ditinggalkan. Itu juga menjadi penyebab curanmor. Jadi saya berharap masyarakat lebih hati-hati ya untuk yang mungkin yang ke sawah, kemudian yang ke kantor, tetap tolong untuk kunci benar-benar dipastikan sudah dilepas atau belum. Nah, kemudian juga
Pak Lurah untuk mencegah terjadinya curanmor. Saya berharap ada kunci ganda ya untuk mencegah terjadinya curanmor, ada kunci ganda. Jadi bukan hanya satu kunci, karena selama ini kalau hanya satu kunci biasanya pelaku menggunakan kunci T langsung bisa diambil. Namun demikian apabila ada kunci ganda itu akan minimal menghambat ataupun ya untuk mencegah curanmor. Demikian Pak Lurah. Ya, terima kasih Pak Kapolsek. Pesan yang sangat luar biasa bagi kami karena kepolisian ini kan sangat erat dengan kami pemerintah kelurahan dan dengan kehidupan sehari-hari masyarakat. Ya. Oke, Sobat Detak Desa, serba-serbi tentang desa. Demikian episode pada saat ini dengan Bapak Komisaris Polisi Suranto, SHMH, Kapolsek Kapanewon Prambanan. Tetap pantau YouTube channel kami di Humas Kelurahan Sambirjo, pantau podcast Detak Desa untuk lebih tahu lagi apa-apa saja yang terjadi di desa dan apa yang bisa kita lakukan untuk desa. Terima kasih, like, comment, and share Detak Desa.